Pernah dengar istilah efusi pleura? Nah, ini kondisi di mana cairan menumpuk di rongga pleura, yaitu ruang tipis antara paru-paru dan dinding dada kita. Kedengarannya sepele ya, tapi efeknya bisa bikin sesak, batuk, nggak karuan, bahkan nyeri dada. Jadi pertanyaannya, kok bisa ada cairan di sana? Yuk kita bahas santai. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dengan si rongga pleura. Bayangin paru-paru itu kayak balon, lalu balon ini dibungkus lagi oleh kantong tipis. Nah, ruang kecil di antara balon dan kantong itulah rongga pleura. Normalnya ada cairan sedikit banget di sana, tujuannya buat melicinkan gerakan paru-paru saat bernapas. Tapi kalau cairannya kebanyakan, disitulah masalah mulai. Perumpamaannya kayak kalau radiator motor atau mobil kebanyakan air mesin jadi nggak jalan normal. Lalu kenapa cairan bisa numpuk? Ada beberapa penyebab teman-teman, gagal jantung, tekanan darah balik ke paru-paru meningkat, cairan merembes ke pleura, infeksi misalnya pneumonia atau TBC bikin pembuluh darah bocor, cairan masuk. Kanker, sel ganas bisa bikin pleura terganggu, cairan menumpuk. Liver dan ginjal bermasalah, tubuh nggak seimbang, cairan gampang ngumpul. Intinya kalau cairan di pleura banyak itu biasanya tanda ada biang kerok besar di tubuh. Nah, gimana cara tahu kalau kita kena efusi pleura? Gejalanya antara lain, sesak napas makin parah saat aktivitas, batuk kering yang nggak sembuh-sembuh, nyeri dada terutama kalau tarik napas dalam. Kadang badan juga demam kalau penyebabnya infeksi. Kalau udah kayak gini jangan dibiarkan karena cairan bisa terus nambah. Biasanya dokter bakal cek dengan röntgen atau USG. Lalu kalau cairan banyak bisa dilakukan tindakan namanya thorakosentesis alias disedot dengan jarum. Kedengarannya serem tapi itu perlu buat ngurangin sesak. Selain itu penyebab utama juga harus ditangani. Misalnya kalau karena infeksi, ya dikasih obat infeksi. Kalau karena kanker atau gagal jantung pengobatannya beda lagi. Tapi ada juga dukungan dari herbal yang bisa membantu tubuh lebih kuat melawan infeksi dan peradangan. Salah satu herbal yang sering dibahas dalam penelitian adalah sambiloto. Tanaman pahit yang sering disebut king of bitter ini punya sifat antiinflamasi, antibakteri, bahkan bantu jaga daya tahan tubuh. Produk herbal seperti Verdila barata yang terbuat dari ekstrak sambiloto bisa jadi pendamping alami untuk membantu tubuh melawan infeksi, memperkuat imun, sekaligus mendukung pemulihan bagi yang punya masalah di paru-paru. Tentu saja tetap harus dikombinasikan dengan pengobatan medis utama ya. Herbal sifatnya sebagai pendukung, bukan pengganti. Cairan bisa menumpuk di rongga pleura karena ada masalah besar di tubuh, mulai dari gagal jantung, infeksi, sampai kanker. Gejalanya jangan dianggap remeh, segera periksa kalau merasakan sesak atau batuk yang nggak sembuh. Dan ingat, tubuh yang kuat itu kuncinya gaya hidup sehat, pengobatan yang tepat,